Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susiyanti SPD. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pada hari ini saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi persatuan di dalam keberagaman masyarakat Indonesia dengan submateri permasalahan keberagaman di dalam masyarakat Indonesia pada kelas 9 di SMPN 3 Telagasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran tersebut. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Baik. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya pada sehat ya. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Oke. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, dipimpin oleh Fahri. Silahkan Fahri pimpin doa. Siap gerak, sebelum belajar berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang terlebih dahulu ya, Fahri. Hadir. Oke, Irgi. Nggak ada, Bu. Irgi nggak ada. Oh, nggak ada. Oke, Faiz. Hadir. Oke, Alga. Hadir. Ada. Rosi. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Oke, silakan berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibu. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, bahwa yang menunjukkan bahwa kita itu cinta kepada tanah air. Oke, sebelum Ibu melanjutkan materi ya. Nah, di minggu kemarin kan Ibu sudah memberikan materi kepada kalian ya. Ada yang masih ingat materi minggu kemarin? Oke. Rosi? Persatuan dan keberagaman masyarakat Indonesia. Oke, persatuan dan keberagaman masyarakat Indonesia. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan persatuan? Iya, Sri? Apa Sri? Persatuan berasal dari kata satu yang bermakna utuh dan tidak terpisah-pisah. Sedangkan dalam KBBI, persatuan adalah gabungan beberapa bagian yang bersatu. Ya, oke. Nah, tadi kalian sudah ingat materi yang di minggu kemarin, ya. Nah, sekarang Ibu akan membahas materi tentang permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, dari persatuan di dalam perbedaan tentu saja akan menghasilkan suatu permasalahan atau ada saja satu permasalahan karena satu kepala dengan kepala yang lainnya tidak akan sama ya, tidak akan sama, dan itu akan menjadi suatu permasalahan atau yang lebih disebut dengan konflik ya, konflik di dalam tadi perbedaan ya. Aku akan menampilkan satu video, kalian nanti perhatikan video tersebut ya, video tentang salah satu permasalahan ya, dan bagaimana nanti upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ya, kalian amati dan simak video tersebut ya. Atau PT yang baru saja dimulai di Karawang, Jawa Barat, namun kondisi tersebut justru dimanfaatkan dua kelompok pelajar untuk tawuran. Dua orang pelajar terluka terkena sabetan senjata tajam. Dua kelompok siswa sekolah menengah pertama terlibat tawuran di Jalan Raya Jaron, Cilamaya Kulon, Karawang, Jawa Barat. Puluhan pelajar ini
saling serang dengan menggunakan senjata tajam. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, 2 pelajar menjadi sasaran korban penyerangan. Mereka ditendang hingga disabet senjata tajam. Akibat tawuran ini, 2 pelajar mengalami luka serius. Tadi kalian sudah melihat ya tayangan video di depan ya. Nah, Ibu mau tanya, tadi yang kalian lihat itu video tentang apa sih? Tentang tawuran antar pelajar. Apa yang menyebabkan kira-kira terjadinya tawuran antar pelajar? Kira-kira Pak? Konflik antar golongan. Konflik antar golongan. Seperti apa kira-kira konflik antar golongan? Kepentingan? Ya. Perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan ya. Nah, yang terjadi tawuran antar pelajar itu biasanya perbedaan kepentingan. Kepentingan kelompok yang satu dengan kepentingan kelompok yang lain ya. Ini terus golongan ya. Antara golongan mungkin golongan SMP ini lebih unggul dengan golongan SMP ini menurut mereka ya. Tapi tidak seperti itu pada kenyataannya. Kalau kita semua dalam satu kabupaten ya dengan bermacam-macam sekolah ya, nah itu kan kita sama juga seperti satu keluarga yang harusnya tidak akan mungkin terjadi yang namanya tawuran, tapi saling mendukung program-programnya, program sekolah-sekolahnya, dan mereka itu harus menghilangkan yang namanya kepentingan sebuah video pembelajaran ya. Nah, di sini Ibu akan membahas ya, kemudian Ibu akan membahas materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu permasalahan keberagaman di dalam masyarakat Indonesia. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama itu menelaah keberagaman suku dan budaya masyarakat Indonesia dengan tepat. Kemudian menganalisis permasalahan yang muncul dalam keberagaman suku, ras, dan antar golongan dengan cermat dan teliti. Kemudian 3, menganalisis keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika dengan cermat dan teliti. Kemudian memulaikan upaya pencegahan konflik ya yang bersifat sara dengan teliti dan sistematis, serta menerapkan perilaku terhadap keberagaman masyarakat di berbagai lingkungan dengan rasa penuh tanggung jawab. Oke, kita lanjut. Nah, ini merupakan peta apa sih? Peta negara mana? Indonesia. Peta negara Indonesia. Ini merupakan peta negara Indonesia yang sangat luas ya, dari Sabang sampai dengan Merauke. Nah, dari kita bisa lihat ya dari gambar peta negara Indonesia ini ya merupakan wilayah yang begitu sangat luas ya, merupakan negara kepulauan yang wilayahnya itu dihuni oleh berbagai etnis dan adat istiadat yang berbeda-beda. Kenapa sampai banyak etnis dan adat istiadat yang berbeda di Indonesia? Karena Indonesia itu adalah negara yang sangat strategis ya, bisa negara yang zaman dulunya itu selalu menjadi tempat persinggahan negara-negara luar seperti dari Timur Tengah, Arab Saudi, Mesir, ya, dari Cina, ya, dari Jepang, ya itu. Nah, makanya kenapa agama juga banyak di negara Indonesia, karena dibawa oleh para pendatang. Berikut juga dengan etnis dibawa oleh para pendatang. Oke, kita lanjut. Nah, perbedaan yang ada di Indonesia itu mencakup berbagai bidang. Tidak hanya dapat dilihat dari perbedaan secara fisik manusia atau ras saja, ya, tetapi dari perbedaan suku, bahasa, agama, dan kepercayaan. Nah, Ibu tanya, ras yang ada di Indonesia apa saja sih? Ras Mongoloid. Ras Mongoloid, ras Kaukasoid, ras Australoid, ya. Terus kita lihat agama. Agama yang ada di Indonesia itu ada berapa kira-kira? Ada 6. Ada agama
saja? Islam, Kristen, Katolik, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Konghucu. Ada 6. Agama-agama tersebut juga itu merupakan agama yang dibawa oleh para pendatang yang alhasil agama yang ada di Indonesia itu beraneka ragam. Nah, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, Sri, silakan. Ibu, kan di zaman sekarang itu banyak banget anak-anak yang online Ya, supaya mencegah itu bagaimana? ya. Terima kasih ya Sri ya atas pertanyaannya. Oke, tadi Sri tanya bagaimana sih Bu cara upaya untuk mengatasi tawuran, karena dilihat zaman sekarang kok anak-anak sekolah itu sangat marak sekali melakukan tawuran, ya bahkan sampai menghasilkan atau bahkan sampai mengakibatkan ya terjadinya korban jiwa seperti yang tadi di dalam video ya. Nah, seperti yang tadi Ibu bilang ya Sri ya, untuk semuanya bahwa cara mengatasi tawuran itu satu, yaitu saling menghargai, ya menghilangkan yang namanya sifat tadi perbedaan antar golongan. Terus apa lagi? Tadi di sini nih, kita lihat di sini ya, ramah, bersikap ramah, bersahabat, berpikir positif ya terhadap semua orang, itu juga merupakan salah satu upaya supaya tidak terjadi yang namanya tawuran. Ada kelompok ya, nanti silakan kalian bentuk kelompoknya masing-masing ya, menurut terserahlah ya kalian mau dengan siapa, silakan Ibu bebaskan kelompoknya, silakan kalian duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Di sini lihat dulu ke depan ya. Di sini nanti Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini lembar kerja tugas kelompok ya. Nanti kalian tulis di sini kelompoknya apa, anggotanya siapa saja ya. Kemudian di sini ada gambar. Kalian tinggal nanti lihat, amati gambar ini termasuk kelompok 2. Oke, kalau sudah selesai, berarti sekarang kita presentasi ke depan ke kelompok ya. Ke kelompok nanti presentasi ke depan mempresentasikan hasil penemuannya, kemudian nanti teman-teman kelompok yang lain yang menanggapi atau memberikan pertanyaan. Nah, untuk siapa yang maju ke depannya nanti, Ibu akan kocok. Nah, siapa nanti yang mendapatkan nomor urut yang pertama, berarti dia nanti yang akan maju ke depan yang pertama. Silakan untuk ketua kelompoknya maju ke depan semuanya. Silakan. Oke. Siap-siap nih ya, siap-siap. Oke, ambil yang dapat nomor pertama, berarti dia yang akan maju presentasi pertama ya. Oke, silakan. Oke, sudah dapat semuanya? Oke, coba ini. Oke, Fahri nomor 1, kemudian kelompok Rosi kedua, kemudian Sri ketiga, dan Sarah keempat. Oke, silakan duduk kembali. Siapa yang masuk ke depan ya, siapa yang maju ke depan yang paling pertama, yaitu kelompok Fahri yang maju pertama. Silakan kelompok Fahri persiapkan untuk maju ke depan.
Yang lainnya mohon konsentrasi ya. Mohon konsentrasi yang lainnya lihat ke depan, perhatikan dan nanti silakan boleh kalian ajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Muhammad Fahri Wibana. Saya Faizal Alawiyah. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan suatu tugas kelompok kami yang sudah tadi Ibu sampaikan materinya. Tugas di sini adalah saya coba pinjam sebentar. Diskusikan serta analisis faktor penyebab konflik-konflik dan upaya penyelesaian konflik tersebut. Di sini terlihat ada suatu gambar, ada 4 kotak, dan di sini gambar di sini semua menunjukkan suatu konflik permasalahan yang terjadi antara. Akan dibacakan oleh Faiz. Gambar di atas menunjukkan konflik atau perselisihan antara perselisihan dan konflik tersebut tentunya memiliki faktor penyebab yang membuat perselisihan atau konflik tersebut menjadi semakin besar. Nah, suatu perbedaan tentunya mendatangkan dan memunculkan suatu konflik atau permasalahan di setiap perbedaan tersebut. Seperti negara Indonesia ini memiliki keberagaman, sehingga keberagaman itu memancing dan menyebabkan munculnya konflik, dan konflik tersebut tentunya ada upaya untuk menyelesaikannya. Di antara upaya-upaya tersebut kita lihat dan kita tentukan upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan dan konflik apa saja yang bisa terjadi antara. Yang pertama, Munculnya sikap ingin menang sendiri. munculnya sikap ingin menang sendiri atau egoisme. Sikap egoisme ini tentunya sangat banyak dimiliki oleh orang-orang seperti kita, oleh manusia, karena manusia ini sifatnya tidak pernah puas, ingin menang sendiri. Dan di sini sikap-sikap yang mengundang rasa menang sendiri atau egois itu yang pertama adalah sikap primordialisme, etnosentrisme, diskriminatif, stereotipe, fanatisme, dan eksklusivisme. Yang kedua yaitu dibacakan oleh Nika. Perbedaan kepentingan. Tentunya perbedaan kepentingan ini menyebabkan konflik atau permasalahan di antara juga yang seperti tadi sudah dijelaskan melalui video. Selanjutnya nomor 3 dibacakan oleh Alga. Adanya pencemburuan sosial terhadap ras tertentu yang menjadi mayoritas tetapi memiliki kekuatan yang lebih besar daripada ras minoritas. Nah, yang ketiga ini sangat banyak sekali ditemui, di mana orang-orang yang mayoritas lebih memiliki kekuasaan yang lebih daripada orang-orang yang minoritas, sehingga orang-orang yang minoritas ini merasa cemburu kepada orang yang mayoritas karena mereka memiliki kekuasaan yang lebih banyak daripada orang-orang yang minoritas. Selanjutnya saya akan bacakan. Yang keempat, perbedaan warna kulit yang didukung oleh perbedaan budaya dan adanya keinginan dari salah satu ras untuk menguasai ras lainnya karena merasa lebih unggul dan menganggap ras lainnya lebih rendah dan lemah. Nah, untuk itu dari yang keempat ini kita bisa tahu konflik-konflik dari konflik di antara ras ini, dan konflik-konflik tersebut juga tentunya memunculkan beberapa akibat dan tentunya memiliki upaya penyelesaian konflik tersebut. Apa saja upayanya? Yang pertama, hilangkan rasa egoisme. Saya pernah baca buku di mana buku tersebut mengatakan janganlah engkau menjadi egois. Sesekali lihat sudut pandang orang lain. Dalam artian lihatlah point of view orang lain atau POV orang lain. Kita sesekali janganlah menjadi diri sendiri. Jadi kita posisikan diri kita sebagai orang lain. Yang kedua, adanya kecemburuan sosial. Nah, di sini kita jangan menjadi orang yang egois karena kepentingan kita dengan kepentingan orang lain itu sangat berbeda tentunya. Pemikiran kita juga berbeda. Seperti yang saya dan tolong jangan jangan sesekali mengkritik atau menjudge ya dalam bahasa Inggrisnya. Jangan berkomentar yang buruk-buruk tentang orang lain, dan tentunya itu akan mengakibatkan munculnya konflik atau permasalahan. Dan yang terakhir, perbedaan warna kulit. Ini sangat lumrah sekali terjadi di sini karena Indonesia ini kulitnya rata-rata sawo matang ya.
Tapi kalau misalkan ada orang-orang yang kulitnya lebih hitam daripada kita sering sekali melihat pembulian yang terjadi di sekolah. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tadi kelompok Fahri sudah mempresentasikan hasil dari penemuannya, dari permasalahan yang dia dapatkan. Silakan kalian, ada yang mau bertanya? Oke, Sri, silakan Sri. Tadi ada cara harus menyamakan pemikiran orang lain dan pemikiran kita sendiri. Nah, bagaimana cara menyetarakan atau menyamakan pemikiran kita dengan pemikiran orang lain? Oke, terima kasih. Oke, Baik. berarti. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan berusaha jawab. Pertanyaannya tadi, bagaimana cara menyetarakan pemikiran kita dengan pemikiran orang lain? Tentunya itu memang susah dan sulit, karena pemikiran kita dengan orang lain tentunya tidak selalu sama, tidak selalu setara. Namun kita berusaha untuk memposisikan diri kita menjadi orang lain. Gimana caranya? Pakai cara kalian sendiri. Bagaimana caranya untuk kita menjadi diri orang lain? Jadi hilangkan rasa egoisme. Itu cara saya. Hilangkan rasa egoisme. Lalu pakai point of view orang lain. POV orang lain, sudut pandang orang lain. Kalian melihat, misalkan kalian melihat si A bagaimana, sedangkan orang ini melihat si A itu bagaimana. Nah, kalian lihat sudut pandang si orang lain ini kepada si A tersebut. Jadi kita samakan pemikiran orang lain dengan kita itu dengan cara hilangkan rasa egoisme atau hilangkan rasa yang ingin menang sendiri. Nah, dengan cara apa? Dengan cara menghargai, menghormati, dan dengan cara bersikap bersikap toleransi, tidak membeda-bedakan satu sama lain. Terjawab? Oke, Sri terjawab ya. Mungkin gini intinya ya. Tadi bagaimana cara supaya kita mengatasi hal tersebut. Intinya kita harus berpikiran positif. Nah, kita harus berpikiran positif terhadap semua orang ya. Gak boleh kita berpikiran negatif. Supaya apa? Supaya kita memandang seseorang itu selalu dalam keadaan baik. Nah, ya terus saja berpikiran emosi itu seperti apapun kita harus mungkin seperti ini, mungkin seperti ini. Jadi terus di dalam pikiran kalian terapkan pikiran yang positif sehingga hal-hal yang mungkin akan menjadi negatif itu tidak akan ada di dalam pikiran kalian. Mungkin seperti itu ya Sri ya. Oke, silakan dilanjut. Cukup terjawab. Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Gimana? Sudah terjawab semuanya? Sudah. Oke. Baik, kalau gitu saya tutup presentasi kali ini. Kami berempat izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan luar biasa untuk kelompok yang pertama. Untuk SDG-nya, lihat Ibu. Ini, kalau Ibu bilang tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 3 kali, tepuk tangan berkali-kali. Nah, paham semuanya? Bisa semuanya? Oke, kita lakukan. Konsentrasi, awas, konsentrasi. Tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 3 kali. Ada yang belum. Oke, kita ulangi. Konsentrasi, kata Ibu konsentrasi. Tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 3 kali, tepuk tangan berkali-kali. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Berikutnya maju ke depan. Yang lainnya mohon untuk menyimak ya. Yang lainnya mohon untuk menyimak. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan ajukan pertanyaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Simutri Helnia dan teman saya Hingga Melihatrik, Ibu Septiani, Abi Permatasari. dari LKPD yang Ibu berikan kepada saya.
sebuah gambar dan mungkin ini dapat disimpulkan sebagai konflik antar golongan. Di dalam Indonesia itu kan beragam, tidak hanya suku, budaya, bahasa, bahkan adat istiadat juga berbeda. Nah, bisa saja konflik antar golongan ini terjadi di mana-mana, termasuk di Indonesia. Lalu apa penyebabnya? Bisa tolong dibacakan. Perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat itu menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan konflik antar golongan. Karena apa? Ketika sedang berdiskusi dengan teman, terkadang ada satu yang ingin sekali meninggikan egonya dan menganggap bahwa pendapatnya itu lebih baik. Dan itu bisa saja menjadi hal yang permusuhan antar teman ataupun antar kelompok lainnya. Lalu Mempunyai ego yang tinggi. Nah, mempunyai ego yang tinggi tidak hanya di sekolah, tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi di lingkungan masyarakat juga. Terkadang egonya itu ingin benar-benar ditinggikan, ingin merasa dia itu lebih unggul daripada yang lain. Dalam artian dia tidak ingin dikalahkan. Lalu Pengaruh buruk dari lingkungan luar. ya, pengaruh buruk dari lingkungan luar jelas. Tadi video yang ibu tayangkan adalah salah satu contoh konflik antar siswa ya. Contohnya itu tawuran. Itu bisa saja terjadi karena pengaruh buruk dari lingkungan luar. Salah satunya contohnya mungkin ada sekolah lain yang memberitahu atau mengadu domba antar sekolah yang A dengan sekolah yang B, lalu timbullah permasalahan yang disebut tawuran. Dan ada beberapa upaya untuk mengatasi konflik tersebut. Salah satunya tidak menyalahkan orang lain. Jelas, ketika suatu keputusan itu sudah ada, lalu keputusan itu tidak berjalan sesuai ekspektasi, mungkin salah satu dari kita ingin ini pasti gara-gara orang itu, gitu kan? Nah, seharusnya itu tuh tidak ada. Seharusnya kita harus introspeksi diri, harus memperbaiki ini dan mencari ini yang terbaik itu yang mana. Dan lalu saling bertoleransi. Jelas, dalam satu sekolah saja terdapat beberapa siswa yang berbeda daerahnya, bahasa, adat istiadat, mungkin cara perilaku kita dengan perilaku dia tuh berbeda yang membuat kita tuh tidak nyaman dengan dia. Lalu Saling menghargai pendapat orang lain. saling menghargai pendapat orang lain. Jelas, ketika berdiskusi saja ada satu orang yang berbeda pendapat dengan kita harus memaklumi, dan kita jika menganggap pendapat itu tidak benar, cobalah untuk memberitahu dia dengan baik, dengan tepat, menyampaikan pesannya dengan tepat, tidak harus saling menyentak ataupun menyalahkan dia. Kita harus mencoba untuk sopan, sabar, dan lapang dada atas semua keputusan yang telah ada, yang telah dibuat. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada kekurangan atau ada yang ingin bertanya? Silakan untuk yang mau bertanya. Silakan. Bagaimana cara mencegah konflik antar golongan terjadi? Oke, katanya bagaimana cara mencegah konflik antar golongan terjadi. Pertanyaan yang saya pahami dan saya akan coba jawab. Seperti yang saya tadi sebutkan, untuk mencegah konflik antar golongan terjadi itu salah satunya harus merendahkan ego atau tidak terlalu meninggikan ego, saling bertoleransi dan saling menghargai sesama. Karena jika dilihat dari sudut pandang orang-orang, semua itu berbeda. Kita mempunyai sudut pandang ke sini, sedangkan orang lain mempunyai sudut pandang ke sana. Kita harus sama-sama menyetarakan dan mengambil mana yang positif di antara sudut pandang kita dengan sudut pandang orang lain. Ya, apakah terjawab? Ya. Ada lagi? Nanti biar ibu terakhir yang menyimpulkan. Silakan. Mengapa bisa terjadi perbedaan antar golongan di Indonesia? Mengapa bisa terjadi? Bagaimana bisa terjadi perbedaan antar golongan di Indonesia? Itu bisa terjadi karena dilihat dari keberagaman suku, budaya, adat istiadat, dan perilaku kita itu semuanya berbeda yang mungkin membuat kita saja tidak nyaman. Contohnya, teman A dengan teman B berbeda perilaku, sedangkan teman A
A itu tidak suka akan keramaian, lalu teman B itu suka banget keramaian. Nah, kita harus sama-sama bisa menyetarakannya, dan itu bisa saja menjadi salah satu konflik atau faktor terjadinya konflik antar golongan. Seperti itu, akan terjawab. Seperti itu terjawab. Oke, ada lagi nanti Ibu terakhir menyimpulkan. Oke, kelompok Fahri silakan. Bagaimana cara kita bisa menyaring suatu informasi atau suatu hal yang akan berakibat buruk pada kita, dan bagaimana cara menanganinya? Berarti di sini tadi Fahri bagaimana cara kita menyaring, ya, menyaring informasi yang ada, ya, menyaring informasi yang ada yang tentu saja informasi itu tidak selalu yang baik, informasi itu ada yang buruknya. Terus bagaimana cara kita untuk mengatasinya, gitu ya. Oke, silakan. Informasi itu ada banyak, tapi yang jelas itu tidak ada yang akurat dan tidak ada yang akurat. Kita harus bisa mencari bukti sekaligus informasi yang jelas, tepat, dan berasal dari oknum yang benar-benar misalkan dari kepolisian kah, ataupun langsung dari gubernur kah, seperti itu. Karena dilihat dari handphone di internet itu banyak banget informasi yang selalu berbeda, dan kita bisa saja mempercayai salah satu di antara itu, dan itu benar-benar harus kita hindari. Kita harus lebih tahu, lebih jelas, lebih meneliti lebih lagi untuk menyatakan apakah informasi ini benar atau tidak, apakah ini benar terjadi atau tidak, seperti itu. Baik, gimana Fahri? Terjawab. Oke, baik. Dari 3 pertanyaan ini, ya, dari Sarah, dari Rosi, dari Fahri, bisa Ibu tarik kesimpulan di sini dari 3 pertanyaan yang tadi, bahwa yang pertama itu bagaimana cara mengatasi perbedaan, ya. Nah, cara mengatasinya yaitu satu, ya, kita harus menghindari sikap egoisme, ya. Sikap egoisme itu kita harus bisa menghindari, ya. Jadi jangan merasa saya harus duluan atau saya harus seperti apa. Enggak, kita harus bisa jalan bersama-sama dan tidak boleh merendahkan orang lain. Terus untuk Sarah, tadi Sarah bilang apa namanya? Tadi tuh Sri Sarah tuh tadi Mengapa bisa terjadi perbedaan antar golongan di Indonesia? ya, mengapa bisa terjadi perbedaan antar golongan di Indonesia? Nah, kita itu beda kepala. Kalau beda kepala tentu saja beda kepentingan. Nah, dari beda kepentingan itu akan menghasilkan perbedaan golongan, ya. Jadi satu contohnya di rumah nih, kita itu kan satu bapak satu ibu, tapi kenapa sifat kita berbeda-beda? Nah, itu kan antara kepentingan yang satu, kepentingan adik saya, kepentingan kakak saya itu berbeda-beda. Nah, disitulah, ya. Nah, kemudian yang Fahri tadi bagaimana cara menyaringnya dan upayanya, ya. Nah, satu, kita harus tahu dulu kebenarannya dari berita, dari informasi yang ada di luar. Jangan kita cepat mudah percaya terhadap informasi yang masuk ke dalam diri kita, karena banyak beredar informasi-informasi yang hoax, ya, yang tidak tahu kebenarannya seperti apa, gitu, ya. Jadi kita jangan mudah percaya terhadap informasi-informasi yang beredar, gitu, ya. Intinya, ya, kita harus cari kebenaran dari informasi tersebut sebelum kita bisa menerima informasi. Ya, seperti itu, ya, kesimpulannya gimana? Terjawab semuanya? Oke, silakan sih ditutup. Tepuk tangan. Tadi sangat seru sekali, ya, kita mempresentasikan hasil dari penemuan kalian, ya, yang kalian dapatkan baik di internet maupun di buku paket atau maupun di sumber-sumber yang lainnya. Sangat luar biasa sekali, sangat ramai sekali, sangat antusias sekali, ya. Ibu bisa memastikan kalian sudah paham semuanya terhadap materi yang telah Ibu sampaikan pada hari ini, ya. Nah, sebelum Ibu tutup, coba Ibu pengen tahu dulu nih, ya, pengen tahu lebih dalam lagi.
adakah dari kalian yang bisa menyimpulkan, sebelum Ibu menyimpulkan dulu ya, sebelum Ibu menyimpulkan, Ibu pengen tahu dulu kesimpulan dari kalian tentang pembelajaran tentang materi pada hari ini itu seperti apa sih? Nah, oke, silakan. Ada yang mau menyimpulkan? Oke, Fahri silakan. Kesimpulan dari materi dan pembelajaran hari ini adalah suatu perbedaan atau suatu keberagaman dalam negeri Indonesia ini tentunya memiliki berbagai permasalahan dan konflik yang menyebabkan suatu keberagaman atau perbedaan tersebut menjadi terpecah belah. Namun di balik semua itu terdapat upaya-upaya penyelesaiannya dan bagaimana cara kita untuk bisa menghindari konflik-konflik tersebut terjadi lebih panjang dan lebih lebar. Caranya dengan kita menghargai, menghormati, dan saling toleransi serta tidak membeda-bedakan satu sama lain. Ya, oke, terima kasih Fahri. Nah, seperti itu ya kesimpulan dari materi tadi itu yang disampaikan oleh Fahri. Ibu ingin menambahkan saja mungkin ya, menambahkan kesimpulan dari Fahri tadi ya, bahwa kita di dalam negara Indonesia, negara yang berbineka tunggal ika, negara yang begitu banyak sekali keberagaman, karena negara Indonesia itu terkenal dengan negara yang sangat unik dibandingkan dengan negara yang lain ya. Nah, tentu saja dari keberagaman itu akan ada yang namanya permasalahan, tapi bagaimana cara kita untuk mengatasi semua bisa diatasi ya. Bagaimana cara kita mengatasi perbedaan tersebut ya, tadi Fahri juga bilang saling menghargai, saling menghormati ya, ada toleransinya juga ya. Benar, kita harus saling menghargai, saling menghormati, harus toleransi, dan juga menghilangkan yang namanya sifat egoisme ya, menghilangkan yang namanya sikap kepentingan diri lebih baik dengan lebih dari kepentingan golongan, tapi kita harus lebih memikirkan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan pribadi sendiri. Dan satu hal lagi, terhadap informasi-informasi yang beredar di luar ya, kita jangan cepat menyaring informasi, kita jangan cepat menerima informasi tersebut, tetapi kita harus menyaring dulu informasi tersebut ya, karena banyak informasi-informasi di luar yang tidak tahu kebenarannya itu seperti apa ya, supaya tidak akan memicu suatu permasalahan ya. Nah, pembelajaran pada hari ini cukupkan sekian saja ya, tapi sebelumnya ini ada tugas yang akan kalian kerjakan di rumah. Silakan nanti kalian kerjakan di rumah ya. Untuk minggu depan kita akan membahas materi tentang prinsip persatuan di dalam keberagaman. Nah, tapi Ibu mau bertanya nih, apakah pembelajaran hari ini cukup menyenangkan kalian? Cukup menyenangkan? Alhamdulillah, cukup menyenangkan. Semoga di pertemuan yang akan datang juga akan sangat lebih menyenangkan lagi pembelajarannya ya. Oke, Ibu bagikan ya. Nanti kalian kerjakan di rumah. Ini hanya kalian nanti pasangkan saja ya. Pasangkan saja nanti berupa di garis ya, berupa garis pasangkan. Ini pasangannya mana, ini pasangannya mana ya. Oke, Ibu bagikan ya. Nanti kalian kerjakan di rumah. Silakan kalian beres-beres ya. Kita sudah waktunya kita pulang ya. Silakan beres-beres. Beresnya sudah. Kita sebelum pulang kita berdoa dulu ya, supaya apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat ya, dan kita di perjalanan diselamatkan ya. Silakan untuk KM pimpin doa pulang. Siap gerak, sebelum pulang berdoa mulai. Bismillah.